Bayangkan ini, BCA, salah satu bank terbesar di Indonesia, valuasinya sekitar 28 miliar dolar. Tapi Dogecoin, sekadar meme di internet, 47 miliar dolar. Bahkan Shiba Inu dan PP Coin sedang mendekati BCA. Doge jelas tidak seserius BCA, tidak punya karyawan tetap dan lain-lain. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa meme coin bisa bernilai sedemikian tinggi? Apakah ini murni perjudian atau ada sesuatu lain di baliknya? Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke acara Sisi Yang Lain, acara yang sudah Anda tunggu-tunggu. Kali ini saya akan membahas tentang sisi yang lain dari ekonomi, dan kita akan memberikan edukasi ekonomi. Meme coin ini bisa jadi lebih sukses, bahkan lebih sukses dari perusahaan yang lebih besar. Itu bukan suatu kebetulan, tapi ada penyebab logisnya, dan internet dengan teknologi blockchain ini memungkinkan dan memudahkan sebuah proyek itu sukses tanpa perlu modal yang besar, tanpa perlu punya perusahaan, dan lain-lain. Ada sebab logisnya kenapa meme coin ini nilainya lebih besar dari perusahaan-perusahaan Indonesia. Memang salah satunya adalah karena meme coin ini global, tidak terbendung lokasi seperti BCA. Nah, mari kita bahas. Ada 3 teori ekonomi yang menyebabkan meme coin ini bisa sukses. Menjelaskan nilai meme coin berdasarkan seberapa banyak orang memperhatikan dan menyebarkan. Semakin tinggi perhatian publik, semakin besar nilai yang dianggap dimiliki oleh meme tersebut. Seperti misalnya mudeng dari Cina yang ramai dibicarakan. Tapi, pendekatan ini saja tidak cukup. Karena kalau meme coin mau bertahan atau cuma viral doang itu nggak cukup. Menekankan bahwa nilai meme ini berasal dari perannya sebagai simbol identitas suatu kelompok. Dalam model ini, nilai terbentuk karena adanya ikatan emosional dan kepercayaan kolektif bahwa meme ini mewakili dirinya. Contoh paling sukses di sini adalah Wojak meme yang sudah menyebar di mana-mana. Nilai sebuah meme dalam semioekonomi tidak ditentukan oleh atensi massa maupun kedalaman ikatan komunitas, melainkan oleh kemampuannya untuk terus menyebar dan bereproduksi melampaui konteks aslinya. Meme bertindak seperti virus semiotis yang mampu beradaptasi, melintasi komunitas dan platform, hidup dari satu cerita ke cerita lainnya. Dalam perspektif semioekonomi, yang penting bukan cuma viral atau siapa seberapa besar komunitas, melainkan seberapa cepat, luas, dan intens meme tersebut digunakan di dunia digital. Nilainya hadir karena di-share tiada henti. Tiap kali meme dibagi, diceritakan kembali, di-remix, semakin memicu reaksi sehingga makin disebarkan, akibatnya semakin besar nilainya. Di 2024 ini contoh yang paling sukses menyebar adalah Jilgai. Spekulasi atas naiknya sebuah narasi atau kultur, banyak orang bertaruh pada potensi narasi yang sedang panas di masyarakat. Contohnya, ada meme coin yang muncul karena sebuah peristiwa, misalnya koin Pinut yang dibentuk karena simpati terhadap tupai yang dinetralkan oleh pihak berwajib. Banyak orang membeli koin ini selain berspekulasi, mereka memberi dukungan moral kepada pemilik tupai tersebut. Ini memicu kenaikan harga. Namun pertanyaannya, apakah Pinut akan bertahan? Tergantung apakah narasi itu tetap hidup di benak kolektif orang-orang atau memudar seiring waktu. Seperti kasus ST Pak Sunaji di Indonesia, hanya viral sesaat. Jika narasi sudah tidak relevan, atau cerita yang melatar belakangi meme coin menghilang, kemudian orang sudah tidak share lagi, maka harganya pun kemungkinan melemah. Berbeda dengan meme coin seperti Doge atau PP, sudah menjadi meme global yang berlangsung lama. Narasi mereka tidak hanya sekejap, tapi telah mengakar di internet. Inilah kenapa nilai mereka lebih stabil, mereka hidup di dalam semioekonomi yang luas, merasuk ke berbagai komunitas, platform, sehingga daya replikasi dan adaptasinya lebih tinggi. Pemilik Dogecoin pasti jauh di atas yang punya BCA. Jumlahnya itu bisa belasan juta orang, bahkan mungkin puluhan juta orang yang memiliki. Karena dengan uang 100.000 atau bahkan 10.000 rupiah saja, kamu bisa punya meme coin. Beda dengan BCA yang butuh uang ratusan ribu, bahkan jutaan kalau mau punya sahamnya. Kalau 10.000 rupiah saja dikali belasan juta orang yang beli, itu akan mengakibatkan harganya naik. Lalu kenapa meme coin ini bisa sangat kuat di
2024 ini. Pembeli meme coin ini di atas 90% pasti adalah retail atau orang biasa seperti kita, di mana mereka membeli meme coin itu karena berbagai macam alasan. Ada yang membahas ini di acara token 2049 di Singapura. Silakan lihat gambar ini dan post sendiri alasan orang membeli meme coin. Oke, jadi kenapa banyak retail yang memilih meme coin? Karena meme coin ini bukan perusahaan. Artinya 100% koinnya ini dimiliki bersama dalam komunitas. Berbeda kalau milih perusahaan, misal IPO. Nggak semua perusahaan itu baik. Ada yang memang masukin saham mereka di harga yang sangat tinggi di market. Akibatnya retail cuma jadi exit liquidity mereka. Mereka nggak berharap mengembangkan perusahaannya. Kemudian mereka cuma berharap bisa jual mahal ke orang biasa. Kayak kita waktu mereka launching terus kabur deh. Ini oknum ya, karena nggak semua perusahaan kayak gitu. Biasanya ciri-ciri perusahaan yang model gini adalah mereka nggak punya aset, tapi launching harga mahal. Asetnya sangat kecil dibandingkan nilai perusahaannya di market. Beda dengan meme coin. Meme coin yang benar, waktu launching 100%, barangnya sudah ada di market. Walaupun tidak semua meme coin seperti itu, karena banyak juga meme coin yang menipu. Kayak tahun 2021 kemarin, cerita paling viral yaitu Squid Game Coin. Apakah 2024 ini akan berulang? Sudah mau keluar lagi nih Squid Game 2. Kalau meme coin ini benar dan tidak nipu, meme coin memiliki kesamaan dengan koin yang lain adalah karena pembeli di awal akan kaya karena beli dengan harga yang sangat murah. Itulah sebabnya banyak cerita yang beli Shiba Inu $100, sekarang nilainya $2 juta, dan masih banyak cerita lainnya dari meme coin seperti Pepe, Panut, Mudeng, Cilgai, dan lain-lain. Dari semua percakapan ini, meme coin akan bertahan di internet karena ini masuk dalam budaya di internet. Meme coin ini bukanlah investasi karena banyak yang beli ini untuk having fun. Sama seperti kamu beli Pokemon Card. Pokemon Card itu punya nilai. Seperti Pokemon Card Charizard generasi pertama itu nilainya $10.000 di komunitas pecinta Pokemon Card. Kalau kamu beli dan berharap kaya dari meme coin, itu artinya kamu lagi berjudi. Apakah berjudi nggak bisa kaya? Ya nggak juga, memang betul ada yang kaya dari berjudi. Cuman berapa banyak? Berapa banyak yang beli Shiba Inu dari $100 jadi $2 juta? Kemungkinan hitungan jari saja. Dan biasanya kenapa yang berjudi itu nggak pernah kaya? Sering terjadi orang habis berjudi, dapat uang banyak nih. Ujung-ujungnya uang mereka cepat habisin lagi uangnya karena uangnya dibuat judi lagi. Berharap dapat lebih besar lagi dari judi yang lain. Padahal kemungkinan menang banyak itu sangat-sangat kecil. Jadi menurutmu gimana meme coin? Coba tulis di komen. Nah, demikian para sahabat SP30 setelah Anda mendengarkan acara sisi yang lain. Semoga dari acara sisi yang lain ini Anda bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda daripada media-media lain yang Anda tonton, yang viral, yang banyak, tapi belum tentu ada esensi edukasinya. Bukan channel Success Before 30 namanya, kalau tidak selalu menyelipkan unsur edukasi supaya membuat Anda level up. Semoga acara sisi yang lain ini bisa membuat Anda lebih cerdas dan menjadi Anda luar biasa. Oleh sebab itu kita tutup dengan salam kita, salam hebat, luar biasa.